Lafaz Allahnya dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kita lihat di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi, maka tanwin berjumpa dengan huruf H Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insyaallah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insyaallah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 220. Jadi kita masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 220. Nah, jadi pada surah Al-Baqarah ayat 220 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, sehingga insyaallah sangat memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid yang kami sampaikan nantinya. Jadi ini kita masuk bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 220. Jadi di bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari walau sya'allah sampai azizun hakim. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan nantinya. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Pokoknya yang arahnya itu ke sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Jadi yang sebelah sini itu belakangnya yang kami buat, yang sebelah sini itu depannya, begitu. Yang pertama di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas nih tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada huruf waw sukun,
huruf sukun atau kadang disebut juga dengan huruf mati. Tanda sukunnya itu seperti ini. Nah, tanda sukun. Huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Jadi ketika kita mengucapkannya itu dilunakkan, mudah saja kita baca walau sya begitu. Kemudian sya ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Ini alif, sebelumnya tanda baca fathah, makanya sya dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya ini berjumpa nih dengan huruf hamzah, tapi dalam satu kata, dalam satu kalimat, maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya itu 4 hingga 5 harokat. Nah, 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan temponya tuh. 1, 2, 3, 4. Walau Allah. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Berarti mana? Huruf hamzah ini. Yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya itu kita baca tebal, kita baca tafkhim. Ini lafaz Allah. Sebelumnya ada tanda baca fathah nih, tapi dia bisa juga tanda baca dhammah. Cuman di sini yang kita temui tanda baca fathah. Lafaz Allah ini ada tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya kita baca tebal. Kita baca walau sya Allah, Allah, jangan dibaca Allah, Allahu la a'natakum, jangan ditebalkan Allahnya. Allah ditebalkan seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, nah letaknya jejer seperti ini huruf alif, ini huruf lam, maka dinamakan alif lam. Kita perhatikan huruf setelah huruf lamnya itu huruf apa, atau huruf di depan huruf lamnya itu huruf apa. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, di depannya masih huruf lam lagi nih. Nah, kita lihat di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah biasa disebut juga dengan idgham syamsiah, karena membaca huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca, langsung masuk ke huruf yang di depannya ini. Nah, maka dinamakan idgham syamsiah. Walau Allah, begitu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Lafaz Allahnya dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Qur'an, berjumpa dengan huruf, berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada tanda baca fathah tapi dia bentuknya berdiri. Tanda baca fathah itu kan dia mereng seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif tapi dia kecil ya, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri ini dia dibaca panjang. Makanya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Walau sya'allahu la'a'natakum. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf hamzah nih. Loh, kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Jadi kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah.
alif yang memiliki tanda baca itu adalah huruf hamzah. Mim sukun berjumpa dengan huruf hamzah, kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3 yang izhar syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim, tanda sukun tuh seperti ini, maka dinamakan mim sukun. Di depannya ada huruf hamzah, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Jadi nanti ada mim sukun berjumpa dengan huruf ta, huruf ya, huruf shad, huruf dod, semuanya itu hukumnya adalah izhar syafawi. Kecuali nanti kalau ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ba, huruf mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Tapi selain daripada itu hukumnya izhar syafawi. Karena dia izhar dibaca jelas, jadi pendek saja. La'anatakum innallah. Jangan dibaca, jangan la'anatakum innallah. Jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Cara membacanya itu digunnahkan. Perhatikan catatan kecil di bawah itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya saudara tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Nah, tapi nanti kalau ada orang bertanya hukum nun bertasydid apa, mim bertasydid apa, jawab saja gunnah musyaddadah. Jangan dijelaskan catatan kecil di bawahnya itu. Itu untuk mempermudah saja supaya saudara tidak keliru. Karena nanti tidak semua nun dan mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah kalau kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin. Supaya tidak keliru maka kami buat seperti itu. Ada huruf nun bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah nih. Kasrah, fathah atau dhammah, tapi di sini yang kita temui kasrah. Maka nun bertasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah. Cara membacanya itu digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Innallah, nah kita tahan. Innallah, innya itu kita panjangkan. Innallah, begitu. Innallah, tempo dengung itu, tempo dengung itu, temponya itu adalah 2 harokat. Innallah. Kemudian di sini ada lafaz Allah nih. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Sudah detail tadi kami jelaskan di atas ini. Berarti lafaz Allahnya dibaca tebal. Makanya dibaca innallah, jangan dibaca innallah, jangan, tapi dibaca innallah begitu. Kemudian di sini alif lam berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat di samping hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Maka huruf lamnya dibaca idgham. Jadi ini tidak dibaca nih. Jangan bingung. Langsung masuk ke huruf yang di depannya nih. Innallah. Lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mat yang nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka huruf lam dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Innallaha azizun hakim. Zi ini dibaca panjang, namanya mad tabi'i. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah ini dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1, huruf ya sukun itu pasangannya tanda baca kasrah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Nah, jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus yang 1, 2 sampai 3 itu. Bisa juga ditandai dengan tanda baca fathah berdiri seperti ini begitu. Ini mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Azizun hakim. Tanwin berjumpa dengan huruf H. Namun sebelum itu perhatikan di samping. Kalau membaca Al-Quran, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau setiap berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3 tuh.
Baris 2 di atas fathah tain yang nomor 1 tuh. Baris 2 di bawah kasroh tain yang nomor 2 tuh. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf H nih. Tanwin berjumpa dengan huruf H. Kita lihat di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi, maka tanwin berjumpa dengan huruf H hukumnya izhar halqi, dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Azizun hakim, zun hakim, jangan dibaca azizun hakim, jangan, salah, itu pendek saja. Azizun hakim, begitu. Kim ini mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini, dinamakan ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya ki dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah namanya menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Yang kita sukunkan huruf mim. Ini kan kita baca hakim. Kalau kita berwaqaf tepat di huruf mim, kita baca hakim, jangan dibaca hakimun, jangan. Huruf mim kita sukunkan. Kenapa huruf mim disukunkan? Kalau membaca Al-Quran kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita berwaqaf tepat di huruf mim. Huruf mim kan tidak dibaca panjang nih, makanya dia disukunkan. Dibacalah hakim, begitu. Sekarang kita baca bersama-sama sekali lagi. Walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia, supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka sempatkanlah waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Pokoknya dalam sehari semalam, entah malam, entah siang, sempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.